Perkenalkan, nama saya Yohana Dini Rahayu. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama di SD dengan materi mengembangkan keutamaan-keutamaan Kristiani. Materi ini saya ambil dari buku paket pendidikan agama Katolik menjadi sahabat Yesus untuk SD kelas 3. Sebagai manusia yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kita juga harus berusaha mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Sebagai anak Katolik, kita harus bisa membedakan perbuatan baik dan tidak baik, serta perbuatan yang sesuai dengan ajaran Injil dan sesuai dengan teladan hidup Yesus Kristus sendiri. Kita harus terus-menerus mengembangkan kebaikan dalam diri kita agar semakin berkenan kepada Tuhan. Adapun kutipan dari kitab Yesaya bab 1 ayat 17 sampai dengan 18. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, dalam uraian tadi, kita diajak untuk semakin memahami bagaimana sebaiknya kita mengembangkan kebaikan-kebaikan kita yang ada dalam diri kita. Seperti sikap berterima kasih, mau meminta maaf, dan memaafkan dalam terang kitab suci. Yang pertama, berterima kasih. Jika seseorang telah memberi kita hadiah atau berbuat sesuatu yang baik kepada kita, maka yang kita harus lakukan adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih menunjukkan bahwa kita merasa senang dan hal itu akan membuat orang lain merasa senang juga. Seperti kutipan kitab suci surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 4 sampai dengan 5. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, Paulus seorang yang sangat terkenal. Ia seorang rasul, ia bisa pergi kemana saja, tetapi tidak membuatnya tinggi hati. Paulus tetap mau berterima kasih. Paulus mau bersyukur. Paulus bersyukur karena kebaikan Allah yang telah diterima umat. Paulus menyadari sungguh bahwa umat bisa berkembang karena kemurahan hati Allah. Allah telah mengaruniakan pengetahuan, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Sebagai umat Katolik, kita berkumpul, kita selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas dunia yang telah Tuhan ciptakan dan semua hal baik yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Selain itu, sebagai umat Katolik, kita juga bersyukur karena telah mempunyai Bapa yang penuh belas kasih. Selanjutnya, sikap meminta maaf. Ketika telah melakukan kesalahan, kita seringkali merasa menyesal. Kemudian kita ingin meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti hatinya. Dan tentu saja kadang muncul keraguan dalam hati. Jangan-jangan nanti kita tidak dimaafkan. Tetapi sebagai anak Katolik, kita harus yakin bahwa kalau kita mau datang meminta maaf, pasti orang lain mau memaafkan kita. Nah, dalam suratnya yang pertama, Yohanes menuliskan, jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Tertuang pada surat Yohanes yang pertama, bab 2 ayat 1 sampai dengan 2. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Maka Yohanes mengingatkan dalam surat pertamanya bahwa kita sebagai manusia pasti pernah berdosa. Jika kita mau mengatakannya kepada Allah, Bapa, bahwa kita menyesali dosa-dosa kita, maka Bapa akan memaafkan kita dan membantu kita untuk berbuat baik. Dan Yesus yang menjadi pengantara kita kepada Bapa.
Terkadang untuk mengucapkan kalimat maaf sangat sulit dilakukan. Lalu ada beberapa penyebab seseorang sulit meminta maaf. Antara lain, merasa gengsi, takut diejek, malu, lalu takut dihukum. Nah, mari kita menyimak doa Bapa kami untuk belajar meminta maaf dan memaafkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, dari doa Bapa kami, kita bisa menemukan ajaran Yesus sendiri tentang sikap mau mengakui kesalahan di hadapan Allah dengan mohon pengampunan dari Allah. Akan tetapi, kita diajari oleh Yesus untuk memaafkan dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengakui kesalahan dan meminta maaf menunjukkan bahwa kita telah bertanggung jawab atas perbuatan salah kita dan menyesali perbuatan tersebut. Sebagai anggota gereja Katolik, kita diajak untuk senantiasa mampu menyadari kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah, dan akhirnya mau datang untuk bertobat dan mengaku dosa. Nah, adapun hal baik yang akan tercipta jika semua orang mau saling meminta maaf dan memaafkan. Yang pertama, Tuhan selalu hadir, lalu ada kedamaian, ada kerukunan, dan usaha yang dapat dilakukan untuk bisa meminta maaf, yaitu mau mengakui kesalahan, menghilangkan rasa gengsi, lalu percaya bahwa Tuhan Maha Pengampun. Selanjutnya, ada 3 keutamaan hidup Kristiani. Nah, kita sudah semakin memahami tentang sikap berterima kasih dan memaafkan melalui uraian tadi. Untuk selanjutnya, dalam uraian ini, kita akan bersama mendalami tentang 3 keutamaan hidup Kristiani dan bagaimana kita sebagai anak Katolik menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Paulus berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, itu merupakan kutipan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada bab 13 ayat 13. Iman, harapan, dan kasih adalah 3 keutamaan hidup Kristiani. Dalam uraian berikut akan dijelaskan tentang ketiga hal itu. Yang pertama, iman. Iman adalah percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Sebagai seorang Katolik, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tunggal. Untuk itu, dalam sikap setiap langkah hidup, kita harus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak pasti punya harapan untuk meraih sesuatu, ingin mencapai sesuatu. Harapan adalah tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai harapan itu, banyak usaha yang harus dilakukan. Jika ingin pandai, maka harus belajar. Jika ingin berhasil, maka harus berusaha. Iman yang berkembang secara terus-menerus menjadi pengharapan. Dengan demikian, sebagai orang Katolik, hendaknya kita selalu berpengharapan. Berpengharapan kepada Kristus, yaitu berpegang kepada Kristus. Selanjutnya, kasih. Nah, Yesus sangat menekankan pentingnya hidup saling mengasihi. Yesus mengajarkan bahwa jika seorang telah mencintai sesamanya, itu berarti ia juga telah mencintai Allah. Nah, jadi kesimpulannya, kita semua perlu berkembang, terutama berkembang dalam kebaikan. Semua orang yang menjadi Katolik harus memiliki keutamaan hidup, yaitu hal-hal baik atau nilai-nilai hidup yang penuh dengan kebaikan. Ketika kita menerima sesuatu, hendaknya kita mengucapkan terima kasih. Ungkapan tersebut kita tujukan kepada Tuhan, karena meskipun kita memperoleh pemberian dari orang lain, pemberian itu juga berasal dari Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, hendaknya kita juga berani meminta maaf.
Dengan kata lain, kita mengalami pertobatan dan berbaik kepada Tuhan, Allah kita. Selain kedua hal ini, juga mengenal 3 keutamaan hidup Kristiani. Ketiga hal tersebut adalah iman, harapan, dan kasih. Nah, sekian penjelasan kita tentang keutamaan-keutamaan hidup Kristiani. Semoga dapat diterima dan menjadi ilmu bagi kita. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.